ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para jemaah yang mulia-muliakan, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang mulia-muliakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab tafsir Juz' Amma. Itu kita lanjutkan pembahasan dari surah At-Tariq, di mana pada pekan yang lalu kita sudah membahas sampai ayat yang ke-10. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama lahu min quwwatin wala nasir." Yang artinya maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu kekuatan dan tidak pula seorang penolong baginya. Maka ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwasanya kita nanti di hari kiamat itu tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kita setelah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya selain daripada amal soleh yang kita lakukan di dunia ini. Maka hidup di dunia ini adalah singkat, namun kehidupan kita di dunia inilah yang akan menjadi penentu bahagia atau sengsaranya nanti kita di hari kiamat. Maka di hari kiamat kita tidak memiliki kekuatan, begitu pula tidak ada penolong, khususnya ketika kita berada di padang mahsyar. Ya fama lahu min quwwatin wala nasir. Kekuatan dari diri kita tidak ada, begitu pula penolong dari orang lain tidak ada. Karena pada saat kita berada di padang mahsyar, semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Bahkan seorang anak akan lari dari ibu dan bapaknya. Seorang anak akan lari dari saudara.
seorang akan lari dari istri dan anak-anaknya, tidak saling memperdulikan. Ya, dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum." Maka ketika sangkakala sudah ditiup itu di hari kebangkitan, maka tidak ada nasab-nasab lagi di antara mereka. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Maka dari sekarang hendaknya kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Kemudian pada ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-samaa'i dzatir raj'." Was-samaa'i dzatir raj', yang artinya demi langit yang mengandung hujan. Nah, di sini kembali Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Setelah di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit dan dengan bintang-bintang yang datang di malam hari itu, was-samaa'i wat-thariq. Di ayat 11 ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah lagi. Allah berfirman, was-samaa'i dzatir raj'. Itu demi langit yang mengandung hujan. Nah, kata para ulama, ar-raja' itu diambil dari kata raja'a, yang artinya berulang. Maka ini disebutkan karena berulang-ulangnya fenomena siklus dari hujan itu sendiri, bagaimana atmosfer itu sendiri menahan uap dari bumi, dari laut, dan terus kemudian disimpan di awan sehingga timbullah hujan. Nanti hujan yang sudah jatuh ke bumi itu menguap lagi, dan begitu berulang-ulang. Makanya dikatakan was-samaa'i dzatir raj', dan langit yang mengandung hujan yang raj', yang berulang-ulang sesuai dengan siklusnya. Kemudian ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal ardi dzatis sad', dan demi bumi yang mempunyai tumbuhan-tumbuhan. Kembali Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bumi yang memiliki tumbuhan-tumbuhan. Jadi as-sad', jadi wal ardi dzatis sad'. Sad' itu dalam bahasa Arab artinya tasyaqquk, itu terbelah. Di mana bumi itu sendiri ketika awalnya sekian lama tidak turun hujan, lantas kemudian hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan tanah yang tandus itu menjadi subur, sehingga dari tanah itulah kemudian menjadikan bumi itu terbelah dan keluarlah tumbuh-tumbuhan. Itu arti dari wal ardi dzatis sad', dan bumi yang memiliki tumbuh-tumbuhan yang ketika tumbuhan itu tumbuh membelah dia. Dan seperti itulah kondisi dari hari kebangkitan. Di mana sebagaimana kita sebutkan pada ayat-ayat sebelumnya, pada surah At-Tariq ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang kafir Quraisy tentang hari kebangkitan. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia dari awalnya, begitu pula untuk penciptaan ulangnya Allah lebih mampu lagi. Begitu pula ini Allah Azza wa Jalla memberikan perumpamaan kepada kita, sebagaimana bumi yang tandus, gersang, lantas kemudian turun hujan menjadi subur sehingga tumbuh tumbuhan-tumbuhan. Begitu pula dengan hari kebangkitan ini. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Kemudian pada ayat yang ke-13
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laqaulun fasl." Innahu, sesungguhnya dia itu Al-Qur'an ini, laqaulun fasl, adalah benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala yang fasl, yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Yang isinya itu adalah pasti kebenarannya. Ya. Makanya Al-Quran diantara nama lainnya adalah Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda. Pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ya. Maka yang hak dengan yang batil tidak boleh kemudian dicampur adukan dalam agama kita ini. Ya, baik itu kaitan dengan ritual-ritual hari raya agama, tidak boleh dicampur adukan. Ya, antara perayaan agama lain kemudian dirayakan oleh umat Islam, tidak boleh dicampur adukan. Yang hak itu yang hak, yang batil itu batil. Karena itu salah satu fungsi dari Al-Quran. Innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang pasti kebenarannya, yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Maka kita dalam perselisihan yang terjadi itu wajib mengembalikan semuanya kepada Al-Quran. Wajib kita menjadikan Al-Quran sebagai pemutus perkara-perkara kita, sebagai hakim kita. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul." Kalau kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah, itu kepada Al-Quran. Begitu pula kepada Rasulullah, ini kepada hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dari ayat ke-13 ini, itu innahu laqaulun fasl, yang menunjukkan kepada kita bahwasanya wajib bagi kita untuk menerima semua yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ini kalau ada satu ayat saja dari Al-Quran yang kita tidak terima, apalagi kita dustakan, bahkan nggak usah didustakan, kita ragu-ragu saja atas kebenaran, atas apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Quran, itu bisa kafir gitu. Ya, nggak usah didustakan, ragu-ragu saja, itu bisa menjerumuskan pada kekufuran. Karena ini Al-Quran adalah qaulun fasl. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, yang wajib kita imani kebenarannya tanpa ada keraguan-raguan sedikit pun. Dan di zaman kita ini, ya, banyak orang-orang yang sudah terkotori pikirannya dengan pemikiran-pemikiran orientalis. Sebagian dari mereka belajar Islam di Amerika kepada orang-orang orientalis, hingga pulang mereka buat ada namanya JIL, ya, jaringan Islam liberal. Ya, di antara yang mereka ajarkan oleh orang-orang JIL ini itu mengatakan Al-Quran itu ya bisa benar bisa salah. Sehingga kata mereka Al-Quran itu perlu untuk direvisi, untuk disesuaikan dengan zaman. Na'udzubillah. Ini kata-kata kufur, kata-kata yang bisa menjerumuskan pada kekafiran. Karena ini innahu laqaulun fasl. Al-Quran itu adalah firman Allah yang sudah pasti kebenarannya, yang memisahkan, membedakan antara yang hak dengan yang batil. Sehingga kita tidak boleh ragu-ragu sedikit pun
apalagi mendustakan terhadap berita, kabar, isi dari Al-Quran itu sendiri. Wajib kita imani dengan keimanan yang pasti, yang tidak tercampuri dengan keraguan-raguan sedikit pun. Dan itu makna dari al-imanu bil kutub, ya, beriman dengan Al-Quran, kitabullah, yang merupakan salah satu dari rukun-rukun iman yang 6. Nah, jadi ayat ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang memisahkan antara yang hak dan yang batil, yang pasti kebenarannya. Kemudian ayat ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma huwa bil hazl. Yang artinya, dan sekali-kali bukanlah Al-Quran itu adalah senda gurau. Ya. Wa ma huwa bil hazl, dan sungguh Al-Quran itu sama sekali bukanlah senda gurau. Sehingga seluruh isi Al-Quran itu adalah serius. Ya, dan ini bantahan bagi orang-orang kafir Quraisy yang dahulu mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah asatirul awwalin. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan ini Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad itu adalah cerita dongeng-dongeng orang terdahulu. Ya, sehingga tidak ada keseriusan padanya. Maka di sini bantahan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma huwa bil hazl, dan sesungguhnya Al-Quran itu bukanlah ya senda gurau. Begitu pula dari ayat ini, ya para jamaah yang Allah muliakan, juga mengisyaratkan kepada kita agar jangan pernah kita menjadikan Al-Quran ini sebagai bahan candaan, sebagai alat konten untuk dijadikan senda gurau. Jangan pernah ya menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai konten untuk bersenda gurau, ya, untuk main-main, apalagi mengolok-olok isi Al-Quran. Itu bisa menjerumuskan seseorang pada kekufuran juga. Makanya di antara macam-macam kufur itu ada namanya kufrul istihza. Itu kufur karena orang mengolok-olok, menjadikan senda gurau, menjadikan candaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu sebab kekufuran. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayat-ayatnya kalian kemudian bersenda gurau, kalian saling memperolok-olok? La ta'tadiru, ya, kalian tidak perlu lagi cari-cari uzur. Qad kafartum ba'da imanikum, karena sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hati-hati kita, ya, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kitab kita yang wajib untuk kita muliakan. Ya, maka jangan pernah dijadikan sebagai bahan senda gurau, bahan candaan. Ya. Kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada 3 ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida.
Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya orang-orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat. Wa akidu kaida. Maka aku pun, firman Allah, dan aku pun membuat rencana dengan sebenar-benarnya. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Maka karena itu, ya berikan tangguhan, ya tangguhkanlah bagi orang-orang kafir sebentar saja. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada ketiga ayat terakhir dari surah At-Tariq ini itu mengandung hiburan sekaligus ancaman. Hiburan bagi Rasulullah SAW dan para sahabat, karena sebagaimana kita sampaikan di awal, surah At-Tariq ini adalah surah Makkiyah, surah yang turun kepada Nabi SAW ketika beliau masih berada di Mekah, masih berdakwah di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Nah, maka tiga ayat terakhir surah At-Tariq ini itu pertama adalah hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sedahsyat apapun tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy khususnya kepada beliau, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan dimenangkan atasnya. Ya, sehebat apapun orang-orang kafir membuat tipu daya, pasti Rasulullah SAW akan dimenangkan. Ini peringatan bagi orang-orang kafir, kemudian hiburan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwasanya orang-orang kafir itu sehebat apapun mereka melakukan tipu daya, maka mereka pasti akan kalah. Karena di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa akidu kaida. Kalian orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah Subhanahu wa taala, bahkan aku, firman Allah Azza wa Jalla, akan membuat perencanaan untuk kalian dengan sebaik-baik perencanaan. Dan tentunya tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini kita saksikan bagaimana sejarah membuktikan mereka orang-orang kafir Quraisy berusaha melakukan tipu daya terhadap Nabi kita yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang mulai dari gangguan-gangguan yang mereka peruntukkan kepada Rasulullah SAW, begitu pula kepada para sahabat. Bagaimana para sahabat disiksa, diintimidasi, bahkan sebagian dibunuh, seperti keluarganya Yasir, ibunda dari Ammar bin Yasir dibunuh oleh Abu Jahal. Begitu pula bapaknya Yasir, Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Begitu pula sahabat-sahabat yang lainnya, Khabbab bin Al-Arad dan yang lainnya diserika punggungnya. Ya, mereka berusaha menghentikan dakwah Islam itu, melakukan tipu daya, terkhusus kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Rasulullah SAW selalu diganggu. Di jalan beliau ditaruh beling, ditaruhkan duri. Ya, ketika Nabi SAW sedang sujud, dilempari kotoran kambing atau unta oleh Abu Jahal. Sedang sujud Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW sedang sholat, dibanting oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth. Dan siksaan atau gangguan-gangguan yang lainnya, intimidasi yang lainnya, baik dengan kekerasan, dengan main fisik, bahkan dengan tawaran-tawaran juga. Ya, Rasulullah SAW dalam beberapa kesempatan beliau ditawari. Ya, ditawari, kalau ingin menjadi raja, kata orang-orang kafir Quraisy, wahai Muhammad, asal engkau berhenti dari dakwah ini. Kalau engkau ingin jadi raja, kami jadikan engkau raja. Ya, kalau engkau ingin harta benda, kami akan jadikan engkau orang yang paling kaya di antara kami.
Kalau engkau ingin wanita, kami carikan bagimu wanita yang paling cantik di Mekah ini. Tapi dengan syarat berhenti kamu dari dakwah. Ya. Tapi apa kata Nabi SAW? Seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah berhenti dalam mendakwahkan agama ini. Ya sampai aku yang mati atau agama ini dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bagaimana ya tegasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi tipu daya orang-orang kafir Quraisy. Ya, pernah juga Nabi SAW ditawari. Ya, tawaran bagaimana? Kata mereka, wahai Muhammad, gini saja. Ya, kamu itu tidak usahlah menjelek-jelekkan berhala kami, patung-patung kami. Gini saja. Ya, kita bagi saja. Nanti setahun kami menyembah Tuhanmu. Ya, tahun berikutnya kamu menyembah Tuhan kami. Kita giliran saja. Ya, maka turun surah apa? Al-Kafirun. Ya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tegas seperti yang kita katakan tadi, Al-Quran membedakan antara yang hak dengan yang batil. Ya. Tapi muncul orang-orang sekarang yang kemudian ingin menyatukan agama, mengatakan semua agama sama, kemudian ingin saling merayakan hari besar agama lain. Ya enggak benar seperti itu. Ya, jadi kembali. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menjanjikan kemenangan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya sehebat apapun tipu daya, sehebat apapun perencanaan orang-orang kafir Quraisy khususnya, maka Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang membuat rencana. Maka lihat, ketika Nabi kita SAW kemudian mereka oleh orang-orang kafir Quraisy berencana untuk membunuh Nabi kita SAW. Mereka sepakat ketika musyawarah di Darun Nadwah, sepakat untuk membunuh Nabi SAW dengan cara apa? Dengan cara memilih satu pemuda yang kuat dari setiap kabilah-kabilah. Kalau nggak salah ada 10 kabilah. Karena kalau satu kabilah saja, karena satu orang saja yang membunuh, nanti akan dituntut kabilah itu oleh kabilahnya Nabi SAW. Maka oleh orang-orang ini, kafir Quraisy ini, tokoh-tokohnya, mereka sepakat memilih 10 pemuda dari 10 kabilah untuk kemudian sama-sama menebas Rasulullah SAW bersama dengan tebasan secara berbarengan, sehingga kabilahnya Nabi SAW tidak bisa menuntut 10 kabilah itu. Lantas kemudian ya kabilahnya Rasulullah SAW akan mau menerima pembayaran diat itu 100 ekor unta, dan itu mudah bagi orang-orang kafir Quraisy begitu. Nah, ketika di malam ya yang sudah mereka rencanakan, apa yang terjadi? Ya, Rasulullah SAW justru bisa keluar dari kepungan orang-orang kafir Quraisy itu dengan begitu mudah. Kenapa? Karena Allah adalah sebaik-baik yang merencanakan. Ya, Nabi SAW keluar, padahal rumah beliau dikepung oleh orang-orang pemuda-pemuda yang sudah ditugaskan membunuh beliau. Ya, sambil Nabi SAW membaca surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Maka Nabi SAW keluar tanpa mereka lihat sama sekali. Kemudian berangkat hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Jadi itu, ya sehebat apapun rencananya orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik yang merencanakan. Ya. Kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan makar orang-orang kafir itu tidak selesai hanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan itu akan tetap mereka lakukan bahkan hingga zaman kita sekarang ini. Bahkan itu sudah sunnatullah. Jadi usaha orang-orang kafir untuk membuat tipu daya, ya, untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin, itu sampai sekarang mereka akan tetap melakukannya. Ya, rencana-rencana mereka, tipu daya mereka untuk menghancurkan Islam ini sampai sekarang. Tapi yakinlah, Allah Subhanahu wa taala ya sebaik-baik pembuat rencana. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Dan kemenangan itu pasti ada di tangan kita umat Islam. Ya, kemudian di ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida." Yang artinya, maka ya tangguhkanlah bagi orang-orang kafir itu sebentar saja. Artinya pada saatnya mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat. Nah, lihat orang-orang yang dahulu menyiksa Nabi, mengganggu Nabi, menyiksa para sahabat. Tidak lama setelah itu Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka sesuai dengan ayat terakhir surah At-Tariq ini. Dedengkot kafir Quraisy, Abu Jahal dan yang lainnya dari mereka yang banyak mengganggu Nabi SAW, banyak menyiksa para sahabat, mereka semua tewas pada saat perang Badar. Sekitar kurang dari 2 tahun setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Bahkan 8 tahun setelah itu Rasulullah SAW dan para sahabat bisa menaklukkan kota Mekah yang dikenal dengan Fathu Makkah, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, dan seterusnya. Ya, maka kebinasaan, ya kehancuran bagi orang-orang kafir itu sebuah kepastian. Ya, cuman berikan, tangguhkan sebentar bagi mereka, pada akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Innallaha ta'ala yumli lidh-dhalim fa idza akhadhahu lam yuflithu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terkadang mengulur-ulur waktu bagi orang-orang yang berbuat zalim, sehingga tatkala Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka, membinasakan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melepas mereka setelah mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga peringatan bagi kita secara umum. Ya, kita yang mungkin dalam kehidupan di dunia ini ya suka mengganggu saudara kita, suka menzalimi saudara kita, mungkin kita merasa ya aman-aman saja. Ya, hidup kita nyaman, lancar jaya saja. Hati-hati. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala sengaja mengulur-ulur waktu, yang menangguhkan waktu. Namun pada akhirnya kita pun akan dibinasakan kalau kita suka berbuat zalim. Ya. Nah, maka jangan pernah kita merasa aman. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Falamma nasu ma dzukiru bihi, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Ketika mereka manusia itu sudah lupa dengan peringatan yang kami berikan kepada mereka, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan bagi mereka pintu-pintu kesenangan. Ya, kami bukakan bagi mereka pintu-pintu kesenangan. Falamma nasu ma dzukiru fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu, sehingga tatkala mereka lagi senang-senangnya, tatkala mereka lagi bergembiranya, akhadnahum baghtatan, maka di sana secara tiba-tiba kami binasakan mereka. Ya, kami siksa mereka. Fa idahum mublisun, maka seketika mereka itu terdiam dalam kondisi menyesali dan putus asa.
Ini. Jadi famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Tangguhkan. Ya, tangguhkan setumat saja bagi orang-orang kafir pada saatnya mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala cepat atau lambat. Ya, kalaupun tidak di dunia, pastinya nanti di akhirat mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di sini Syekh menyebutkan ada belasan faedah yang bisa diambil dari surah At-Tariq ini. Pertama, kata beliau, al-isyara ila 'idhami khalqis sama' wan nujum wal ardi wa yaj'al insan yatafakkaru biha. Jadi dari surah At-Tariq ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita tentang agungnya penciptaan langit, bintang-bintang, penciptaan bumi, supaya manusia itu memikirkannya. Ya, sehingga dengan mengetahui keagungan, kebesaran makhluk, maka kita akan mengetahui keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua juga, faedah dari surah At-Tariq ini yang kita sudah bahas dari pertemuan-pertemuan yang lalu. Wa fi hadhihi al-ayat anna Allah Azza wa Jalla yahfadzul ibad bil malaikah. Surah At-Tariq ini juga mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menugaskan para malaikat untuk menjaga hamba-hambanya. Ya, itu yang dikenal dengan hafidz, para penjaga. Baik yang menjaga kita ataupun malaikat-malaikat yang mencatat setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga juga, tadzkirul insan bi asli khilqati. Surah At-Tariq ini mengisyaratkan kepada kita, mengingatkan kepada kita tentang asal muasal penciptaan kita. Itu khuliqa min ma'in dafiq. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari air mani yang memancar. Supaya kita tahu diri. Ya, tidak sombong, tidak angkuh, tidak congkak. Karena sejatinya kita diciptakan dari ma'in mahin, dari air yang hina. Ya, sehingga sebagaimana kita sebelumnya sampaikan, ucapan dari seorang salaf yang mengatakan, bagaimana mungkin manusia itu bisa sombong sedangkan dia itu keluar dari jalan kencing 2 kali. Ya, itu ketika dari bapaknya ketika keluar maninya, kemudian yang kedua ketika dia dilahirkan. Atas dasar apa kemudian kita sombong kalau kondisi kita memang demikian. Kemudian juga at-tadhkir bi qudratillahi jalla wa ala ala i'adatin nas wa ba'dhi maratan ukhra. Surah At-Tariq ini juga mengingatkan kepada kita tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla Maha mampu untuk menciptakan kita untuk yang kedua kalinya. Ya, innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mengembalikan penciptaan manusia setelah mereka menjadi tulang belulang. Kemudian juga surah At-Tariq ini menunjukkan anna sarair allati yudmiruha an-nas wa yukhfunaha an ghairihim fid dunya satukhtabaru wa tudharu yaumal qiyamah. Bahwasanya apa yang kita sembunyikan ya dalam hati-hati kita, dalam pikiran-pikiran kita dari niat-niat jahat, niat-niat buruk, ya itu semua nanti Allah akan tampakkan di hari kiamat. Yauma tublas sarair. Itu pada hari di mana rahasia-rahasia isi hati manusia itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, surah At-Tariq ini mengingatkan kepada kita annal insan yaumal qiyamah laisa lahu quwwatun wala nasir. Jadi kita nanti di hari kiamat tidak memiliki kekuatan, tidak pula penolong. Ya, kekuatan dari kita tidak ada, penolong dari orang lain tidak ada. Yang bisa menolong kita hanyalah Allah dengan rahmat dan karunia-Nya. Kemudian amal soleh yang kita lakukan di dunia ini. Kemudian yang berikutnya at-tadhkir bi ni'matillah bi inzalil amtar wa syaqqil ard min ajli inbatin nabat. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tentang nikmatnya, tentang nikmat hujan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga menjadikan bumi yang awalnya tandus jadi subur. Begitu pula nikmat tumbuhan-tumbuhan.
yang kemudian kita jadikan bahan makanan dan seterusnya. Ini semua adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang semestinya kita syukuri, yang Allah ingatkan kita dalam surah At-Tariq ini. Begitu pula at-ta'kid ala anna hadzal kitab haqqun wa min thamma la budda min at-tamassuk bihi was-sayri alaihi. Dalam surah At-Tariq ini Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita bahwasanya Al-Qur'an ini adalah kitab yang hak, kitab yang benar, isinya semuanya benar, yang kita wajib mengimaninya tanpa ada keraguan-raguan padanya, dan kita juga wajib untuk berpegang teguh kepadanya serta menjadikannya sebagai petunjuk, begitu. Ya. Dan salah satu bentuk kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk adalah dengan kita mempelajarinya. Karena nggak mungkin kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk kecuali kalau kita sudah pelajari, kita fahami, ya, kita baca Al-Quran itu sendiri. Ya, kadang sebagian kita itu berlalu hari-harinya tanpa dia membaca Al-Quranul Karim. Padahal Al-Qurannya adalah petunjuk. Namanya petunjuk ya harus dibaca. Ya, kita kalau beli barang elektronik yang kita belum memahami pemakaiannya, itu pastinya kita akan baca petunjuknya. Itu kalau dalam perkara dunia kita begitu semangat untuk membaca buku petunjuk. Ya, sedangkan dalam perkara akhirat kita tahu Al-Quran itu buku petunjuk kita umat Islam. Tapi pada kenyataannya jarang-jarang kita membaca Al-Quran. Jarang-jarang kita mau memahami maknanya. Nah, maka Al-Quran adalah kitab yang hak, isinya semuanya hak, dan wajib bagi kita untuk membenarkan dan berpegang teguh kepadanya. Kemudian selanjutnya annal kuffar la yazaluna yaqiduna li ahli Islam wa yamquruna bihim. Yang kita sampaikan tadi bahwasanya orang-orang kafir itu senantiasa sampai zaman kita sekarang ini mereka tidak akan putus-putusnya berusaha untuk membuat makar, membuat tipu daya untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Tapi ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik perencana. Sehebat apapun rencana mereka, maka yakinlah pada akhirnya kemenangan itu ada pada Islam dan kaum muslimin sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikian yang Allah bisa sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah pada pekan yang akan datang kita akan masuk pada surah berikutnya. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.